Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada subuh ini kita masih dapat bersama-sama hadir di masjid kita ini melaksanakan sholat fardu subuh secara berjamaah. Alhamdulillah sama-sama telah kita laksanakan. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan menjadikan catatan amal penyejuk kita nanti di yaumul hisabnya Allah, pertimbangan amal kita sehingga bisa membantu kita dalam menuju surganya Allah. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dalam kitab Al-Hikam dijelaskan amal itu bisa hidup, perbuatan yang kita kerjakan dalam dunia ini bisa hidup nantinya di yaumul hisabnya Allah. Syarat yang utamanya adalah ikhlas karena Allah. Kalau amal itu tidak ikhlas, maka amal itu nanti tidak ada pengaruhnya di yaumul hisabnya Allah. Dalam kitab Al-Hikam itu dijelaskan bahwa amal itu sama seperti pajangan, sama seperti gambar yang ditempelkan di dinding. Enak dilihat, enak dipandang, membuat kita kagum, membuat kita puas dan lain sebagainya, tapi hanya sampai di situ saja kalau amal itu tidak ikhlas. Di pengadilan Allah nanti kita bercerita atau menyampaikan kepada Allah, ya Allah, saya sudah melakukan amal sholat sudah, amal puasa sudah, zakat, sedekah dan lain sebagainya sudah saya kerjakan. Rupanya apa yang kita sebut nanti di pengadilan Allah tidak ada berpengaruh. Tidak datang amal itu mendekat kepada kita, dan dia pun hanya sekedar bahan cerita saja. Kita takutkan amal kita di atas dunia ini seperti itu besok. Takutnya seperti itu. Jadi ikhlas itulah yang menjadikan amal itu punya roh, hidup dia nanti di pengadilan Allah. Datanglah wujud amal sholat itu, datanglah wujud amal sedekah itu, datanglah wujud amal puasa itu, karena ikhlasnya tadi. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah. Firman Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamikum. Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong Allah, niscaya Allah akan menolongmu dengan meneguhkan kedudukanmu. Menolong Allah, menolong agama ini. Bagaimana agama ini tetap tumbuh subur, bagaimana syiar agama ini tetap disalurkan, tetap disampaikan. Kita sebagai orang dituakan mungkin di rumah, tetap ada kewajiban mengingatkan istri, mengingatkan anak, atau mengingatkan anak yang sudah bersuami, sudah beristri, lah punya anak,
bercucu pula kita lagi, tetap harus kita ingatkan. Sebagai kepala dalam rumah itu tentu ada kewajiban yang harus kita laksanakan. Secara lebih halus lagi apabila kita mengadakan satu acara besar di rumah itu. Pas waktu ibadah sholat, kita yang punya hajat harus mengingatkan orang yang ada di tempat kita itu bekerja. Istirahat dulu sebentar waktu sholat. Paling tidak seperti itu. Karena kita mengundang orang, ada kewajiban kita mengingatkan. Ini kadang-kadang kita terlupakan. Jadi jangan kita main-mainkan agama Allah ini. Jangan kita sepelekan dalam menyiarkan agama Allah ini. Karena nanti siapa yang menolong, Allah akan menetapkan kedudukannya, posisinya masing-masing. Posisi kita ada mungkin jadi pejabat, kemudian ada yang orang kaya, kemudian ada orang yang disegani dan lain-lain sebagainya. Itu dengan sendirinya kadang-kadang diangkat, dihormati atau diletak dan lain sebagainya. Kita tidak tahu seperti itu. Oleh karena itu, dengan memantapkan syiar agama Allah dengan cara kita masing-masing, mudah-mudahan Allah tetapkan kedudukan kita. Allah mantapkan kedudukan kita sebagai orang dituakan mungkin, orang yang disegani mungkin, orang yang ditempah ini dan sebagainya, supaya apapun yang kita lakukan dengan posisi kita yang diberikan oleh sesama kita betul-betul menjadi penolong kita besok. Kemudian dalam kehidupan kita di atas dunia ini, kita ingin ibadah yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari itu menjadikan sejuk diri kita, menjadikan tenang diri kita, meyakinkan dalam hati kita betul-betul amal yang kita lakukan itu bermanfaat nantinya dunia dan akhirat. Apa yang harus kita perhatikan, apa yang harus kita lihat agar amal ibadah kita itu betul-betul membawa kenyamanan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama kita perhatikan makanan kita. Halal sudah kemarin sudah dibahas. Makanan yang kita makan setiap hari, halal atau haram. Cara mendapatkannya. Kemarin waktu zuhur sudah disampaikan juga, talabul halal wajibun. Mencari yang halal itu wajib. Jangan sampai kita pekerjaan halal, hasilnya haram. Karena penipuan di sana. Sekali lagi kita ingatkan, pekerjaan yang kita lakukan setiap hari sesuai dengan usaha kita tidak akan mengubah hasil. Kita lihat sajalah pedagang yang ada di pasar. Ada yang berangkat kerja jam 5:30. Ada yang berangkat kerja di pasar itu jam 8. Hasil yang banyak bisa saja yang berangkat jam 8. Karena sudah ada takdir rezeki itu. Jadi usaha tadi bagaimana? Yang kita harus turun jam 8, yang turun jam 9, turun jam 5:30, itu tak ada pengaruh. Semuanya itu adalah amal. Jadi kita berdagang, yang pegawai, kemudian pengusaha dan lain sebagainya, itu adalah amal. Dia tidak ada pengaruh dengan ketentuan rezeki itu. Kalau dia berpengaruh, siapa yang datang duluan usaha, tentu dia yang banyak hasil. Tentunya harus seperti itu. Tapi nyatanya tidak. Tengoklah di pasar, kedai sama. Jualannya sama. Bentuknya pun kadang-kadang sama. Tapi hasilnya yang lambat turun juga. Yang lebih banyak. Itulah nanti yang kita bawa di negeri akhirat, amal tadi. Bukan hasilnya tadi.
Berdagang si A sehari 1 juta, si B hasilnya cuma 300.000, bukan 300 sejuta itu yang dibawa ke pengadilan Allah, yang dibawa amal tadi, berdagang tadi. Orang belanja, terima kasih, itu yang berdagang tadi yang dibawa, itulah menjadi amal. Kalau dia menipu, berarti amalnya buruk. Kalau dia jujur, berarti amalnya baik. Tak ada pengaruh dengan hasil. Menipu ke dia, jujur ke dia, tidak ada pengaruh dengan hasil. Makanya orang menipu bisa saja kaya, ya bisa. Orang jujur pasti kaya, tidak. Ini tak ada pengaruh. Jadi amal itulah yang dibawa, usaha pekerjaan kita itulah yang dibawa nanti di pengadilan Allah. Kemudian terima segala pemberian Allah dengan sabar dan ikhlas. Karena disitulah letaknya Allah sayang kepada kita. Kalau kita menggerutu juga, berarti kita menyalahkan pula tadi ketentuan Allah. Banyakkah hari ini, sedikitlah hari ini, insya Allah itu besar barokah rahmatnya. Itu saja yang kita inginkan di hadapan Allah, di pengadilan Allah nantinya. Jadi terima saja berapapun yang Allah berikan rezeki pada saat ini sampai seterusnya perjalanan hidup kita di atas dunia. Kemudian apapun yang Allah berikan, yakin harus kita merasakan inilah nikmat yang Allah berikan. Jangan sekali-kali kita merasakan meremehkan dan lain sebagainya. Sama kita di tanah suci Mekah biasanya yang sampai ke tanah suci Mekah, jangan dihina-hina makanan itu, jangan dihina-hina kesempatan itu, jangan dianggap remeh tanah suci Mekah, berpengaruh kepada kita. Begitu juga kita di kampung, jangan dikatakan yang makan ini lauk tak enak dan lain sebagainya. Allah tahu semuanya. Berarti kita menyalahkan Allah hari ini ngasih makan ikan asin. Berarti kita menyalahkan Allah hari ini kasih kita makan sayur ini dan lain sebagainya. Itu sudah perjalanan hidup. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan rezeki yang halal, kemudian kita menerima atas ketentuan Allah dengan sabar dan ikhlas, kemudian kita nikmati saja atas keputusan Allah itu. Mudah-mudahan nanti berbuah manis amal ibadah kita, perjalanan hidup kita di atas dunia, sehingga apapun yang kita lakukan betul-betul menjadi amal ibadah di sisi Allah, bisa menolong kita nanti di yaumul hisabnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat disampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benar itu darinya Allah, yang salah kurang hilaf itu dari saya sendiri. Saya sudahi dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.